putusan dan kesatuan hukum di Mahkamah Agung, dan bagaimana efektivitas sistem kamar Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi putusan dan kesatuan hukum dalam perspektif maslahat. Para guru besar, profesor yang saya hormati dan saya muliakan, disertasi ini menggunakan pisau analisis teori maslahat. Nah, yang kami kaji adalah putusan-putusan Mahkamah Agung yang dijatuhkan sejak 2015 sampai dengan tahun 2022. Karena sistem kamar itu mulai efek 15, itulah putusannya kami kaji khusus untuk perkara hukum keluarga, karena background saya adalah hukum keluarga, satu saya syariah, ahwarus asia. Nah, maka kalau pidana saya tidak punya kapasitas, ataupun perdata umum tidak punya kapasitas, apalagi itu ataupun militer. Maka yang dikaji adalah putusan perkara hukum keluarga Islam yang diadili di Kamar Agama dan hukum keluarga umum yang dijatuhkan oleh para hakim agung di Kamar Perdata. Kalau hukum keluarga umum berarti hukum keluarga untuk masyarakat non muslim di Indonesia. Tujuan penelitiannya banyak sekali seperti yang sesuai dengan rumusan masalah. Signifikansi juga bagi eksekutif, bagi masyarakat luas, termasuk juga untuk kalangan akademisi. Penelitian terdahulu yang relevan juga sesuai masukan ketika ujian tertutup, ada juga kami perbarui. Yang terakhir itu ada hasil penelitian dari Pak Marsudi Nainggolan di Pusdika tentang kebijakan kepatuhan Hakim Agung atas rumusan hukum hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2022. Ini terbit 2022, proposal disertasi saya tahun 2019, jadi lebih dahulu disertai saya, walaupun kemudian ada penelitian agak serupa juga ini melihat tentang kebijakan kepatuhan terhadap SEMA hasil rapat pleno dan menggunakan metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Jumlah putusan Kamar Agama dan Kamar Perdata tahun 2015 dan sampai dengan tahun 2022 yang kami dapat akses sejumlah 8.390 dan yang kami teliti sejumlah 1.098 putusan kasasi dan putusan PK yang kami kaji di dua untuk perkara hukum keluarga. Nah, bagaimana kemudian penulis mengukur konsistensi putusan dan kesatuan hukum? Pertama, minimal mengukurnya dengan kepatuhan terhadap SEMA hasil pleno kamar. Bagaimana Hakim Agung menggunakan ketentuan hukum atau rumusan hukum yang dituangkan dalam SEMA hasil pleno kamar dalam membuat putusan-putusannya. Karena sistem kamar Mahkamah Agung, instrumen utama yang tujuannya untuk menjaga konsistensi dan kesatuan hukum itu adalah dengan SEMA hasil pleno kamar. Setiap tahun Hakim Agung setiap kamar membuat rapat pleno merumuskan rumusan-rumusan hukum yang terjadi perbedaan pendapat terhadap sebuah perkara. Dirumuskan, kemudian dirapatkan dalam rapat pleno kamar yang dihadiri oleh seluruh Hakim Agung, seluruh pimpinan Hakim Agung dan seluruh panitera pengganti Mahkamah Agung untuk disepakati yang kemudian harus dipedomani. Nah, dari tahun 2012 Mahkamah Agung secara rutin, biasanya akhir November ataupun Desember, yang kemudian SEMA-nya keluar awal tahun berikutnya, yang itu harus dipatuhi oleh seluruh Hakim Agung termasuk hakim tingkat banding dan tingkat pertama dalam membuat putusan terhadap perkara-perkara yang sudah ditentukan rumusan hukumnya. Yang kedua mengukurnya adalah kepatuhan terhadap jurisprudensi, karena di Indonesia karena civil law system berbeda dengan negara yang common law system yang kemudian rujukannya kepada putusan-putusan terdahulu. Nah, ini bagaimana menjaga konsistensi putusan di Mahkamah Agung dan kesatuan hukum itu melalui instrumen utamanya adalah terhadap SEMA hasil pleno kamar yang ada sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Terakhir kemarin juga ada SEMA tahun 2025 untuk penetapan hasil rapat pleno kamar. Apa hasil penelitiannya? Beberapa hal yang dapat kami sebutkan. Pertama, putusan kasasi dan PK tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagian besar tidak merujuk kepada hasil pleno kamar sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara, meskipun tidak selalu isi pertimbangannya bertentangan dengan isi SEMA. Ya, secara eksplisit putusan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagian besar tidak menyebut secara redaktif eksplisit SEMA sekian nomor sekian poin sekian, walaupun substansinya
tidak bertentangan dengan isi SEMA. Belakangan hasil wawancara dengan Ketua Kamar Pembinaan Bapak Dr. Samsul Ma'arif mengatakan bahwa saya pribadi memang tidak enggan menyebutkan ketentuan secara eksplisit SEMA sekian nomor sekian, karena memang di luar di dunia akademik terjadi perdebatan apakah kesepakatan kamar yang dituangkan dalam surat edaran Mahkamah Agung itu dapat dijadikan sebagai dasar Hakim Agung memutus. Salah satunya Profesor Ma'arif. Kalau Profesor Dr. Abdul Ghani Abdullah, promotor saya, mengatakan ya Hakim Agung suka-suka. Kalau karena Hakim Agung tidak bisa diatur oleh siapapun. Jangankan SEMA, undang-undang pun bisa disimpangi. Kira-kira begitu. Jadi disimpulkan 2015-2020 itu sebagai besar tidak menyebutkan secara eksplisit, walaupun tidak semuanya pertimbangan hukumnya bertentangan dengan rumusan hukum yang sudah ditetapkan. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, nah ini mulai banyak sekali putusan Mahkamah Agung baik kasasi maupun PK yang secara eksplisit menyebutkan rujukannya. Rumusan hukum Kamar Agama, rumusan hukum Kamar Agama nomor sekian, tahun sekian, dan poin sekian. Itu secara eksplisit disebutkan. Baik, nah, waktu tinggal 1 menit. Baik. Kemudian rujukan jurisprudensi terjadi pergeseran 2012 sampai dengan 2022 sebagian besar tidak lagi menyinggung atau mencantumkan jurisprudensi sebagai salah satu rujukan dalam pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Agung dalam menjatuhkan putusan. Rujukan kesamaan putusan tidak ditemukan adanya putusan yang merujuk putusan sejenis dalam perkara serupa, bahkan atau beberapa yang bertentangan, bahkan ada beberapa yang bertentangan dalam pertimbangannya dan amar putusan. Nah, ada lagi satu kami putusnya melalui landmark decision. Jadi setiap tahun Mahkamah Agung dalam laporan tahunnya juga mengeluarkan putusan-putusan yang dianggap bisa jadi pedoman, landmark decision. Nah, itu juga tidak ada dalam rujukan pertimbangan-pertimbangan putusan. Nah, kesimpulannya dari sisi teori maslahah memang dari putusan-putusan perkara hukum keluarga terutama di Kamar Agama itu memang banyak dipengaruhi oleh teori maslahah, sehingga rumusan-rumusan hukum yang dilahirkan pun mengacu kepada teori maslahah itu untuk kebaikan masyarakat, terutama penduduk masyarakat muslim di Indonesia. Rumusan hukum hukum keluarga di Kamar Perdata Umum tidak terlalu banyak, hanya ada sekitar 4 atau 5 SEMA, karena memang concern di Kamar Perdata lebih banyak kepada masalah perbuatan melawan hukum, masalah tanah, masalah wartostasi dan lain sebagainya. Sementara kalau masalah hukum keluarga jauh lebih banyak dibanding di Kamar Agama dibanding di Kamar Perdata. Saya kira itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar itu kita sudah mendengarkan paparan dari Promogendus dan naskahnya sudah diterima oleh masing-masing penguji, pembimbing, dan sekaligus juga promotor. Oleh karena itu saya kira apa yang disampaikan tadi pada pokoknya menguatkan dan menjadi reminder saja dari apa-apa yang sudah dibaca terlebih dahulu dari naskah yang sudah diserahkan kepada kita. Baik. Selebihnya sesuai dengan standar operating procedure kita akan menuju kepada para penguji terlebih dahulu. Oleh karena itu kita persilakan masing-masing penguji untuk menyampaikan komentar, pertanyaan, kemudian hal-hal yang sekiranya dipandang perlu, catatan dan seterusnya. Dipersilakan kepada Profesor Dr. Amani Lubis. Persilakan. Terima kasih sidang. Terima kasih Prof. Muslimin sudah pimpin dan saya terima kasih. Baik para promotor dan para penguji yang saya hormati, Promogendus, alhamdulillah selamat ya, sudah selesai dan sudah promosi sekarang ini. Jadi ide-idenya yang tadi itu sudah makin pede ya disampaikan dengan lancar. Alhamdulillah, lain dari masa ujian pendahuluan kayaknya ya. Sekarang lebih pede kayaknya Pak. Alhamdulillah. Dan saya masih nanya juga nih, sudah disampaikan tadi waktu kita pendahuluan juga saya tanya apa yang baru dari disertasi ini, temuan ada apa yang bisa disumbangkan dari kepada Mahkamah Agung ataupun pada sistem
peradilan di Indonesia secara umum. Silakan. Terima kasih Ibu Prof. Dr. Aman Yudis. Novelty dari disertasi ini ada dua. Yang pertama bahwa SEMA hasil pleno kamar menjadi rujukan utama gitu ya, dalam sistem kamar, rujukan utama Hakim Agung dalam membuat putusan pasca pelaksanaan sistem kamar. Tidak lagi ke jurisprudensi atau lagi kesamaan putusan. Yang kedua, perubahan aturan hukum keluarga Islam di Kamar Agama didominasi oleh teori maslahah. Ya, jadi Hakim Agung menggunakan teori maslahah menurut kajian penulis ketika melakukan perubahan terhadap rumusan hukum Kamar Agama. Contoh misalkan ada beberapa perubahan SEMA. Dulu ada SEMA, jadi sistem kamar juga Prof. Jadi untuk perkara cerai yang diajukan oleh suami itu ada SEMA yang melarang pemberian nafkah iddah dan mut'ah itu sebelum pengucapan ikrar. Nah kemudian SEMA itu direvisi lagi oleh Kamar Agama berdasarkan kepentingan atau kebaikan masyarakat, terutama kaum perempuan, ibu dan anak, bahwa nafkah iddah dan mut'ah untuk perkara cerai talak yang diajukan oleh suami harus diberikan oleh suami sebelum suami mengucapkan ikrar talak. Jika itu tidak diberikan, maka ikrar talak tidak bisa dilakukan kalau istrinya tidak rela. Jadi cerainya tidak jadi. Nah ini untuk menjaga hak-hak kaum perempuan, ibu, supaya terlindungi, karena banyak sekali dihukum untuk membayar setelah ikrar tidak bayar. Nah, akhirnya kaum perempuan, ibu-ibu jadi, termasuk nafkah anak, nafkah harta bersama, ya termasuk nafkah terhutang. Jadi kalau dihukum nafkah terhutang harus dibayar sebelum dia untuk ini. Jadi lebih kepada kepentingan kebaikan masyarakat, terutama karena pengguna di peradilan untuk perkara hukum keluarga baik di peradilan agama pun peradilan itu 75% itu perempuan. Baik, tadi pertanyaannya yang baru. Yang baru Apakah nanti online masker itu hakim lain atau pengadilan bisa mengambil bisa mengatakan seperti tidak ada yang rekaman video dari Prof. Hendes sampaikan tadi? sayang banget ya. Saya kira bisa kok. Jadi tidak ada. baru. Ada Yang makanya baru. saya masukin Iya, di YouTube. tidak baru kan hakim lain 1 bisa jam lebih. mengatakan sama seperti yang disampaikan tadi. Baru dalam disertasi ini apa yang baru betul? Sepertinya hakim lain tidak sampai ke sana. Ya, jangan nyamain hakim lain. Nah, ini kan disertasi kamar sistem kamar Mahkamah Agung yang baru betul, jangan sama dengan yang mau disampaikan hakim lain. Baik, kalau masalah itu Bro. Coba dijelaskan masalahnya di mana, karena di disertasi ini juga secara subjudul juga tidak saya temukan. Di bab 2 izin Prof, setelah ujian tertutup masukan dari Prof dan Iya. Prof Jawahir itu ada kami masukkan teori maslahah. Oke, tapi kan itu di teori di bab 2, lalu penerapannya kan sampai ke bab akhir mestinya ada. Siap, Di Prof. mana diterapkan teori masalah? Iya, di ketika menganalisa sema-sema yang rumusan hukum itu, terutama untuk perkara hukum keluarga itu, setelah kami analisis memang semuanya berdasarkan teori masalah itu. Walaupun Prof. Kamaruddiana bilang itu teori satu jagat sebetulnya Paulin, tapi memang ya memang seperti itu faktanya, bahwa kepentingan kebaikan masalah terutama untuk kaum perempuan di peradilan agama dan umum itu ya teori masalah itu yang digunakan. Dari abad berapa sih ada teori maslahat? Izin Prof, kalau itu belum tahu Prof. Loh, saya bidangnya sejarah politik atau sejarah hukum kan mestinya ada jawaban itu. Siap. Teori maslahat dari kapan? Siapa yang mencetuskan? Ulama yang diambil langsung dari Wahbah Zulkhairi dari halaman 49, tapi cari dari ulama yang mencetuskannya. Siapa itu? Kalau kita lihat secara istimbat hukum, kalau kias punya siapa? Ulama. Kebaikan yang diutamakan Dari segi hukum. maslahah itu kebijakan yang diambil untuk kepentingan umat. Kok bisa begini-gini? Boleh-boleh saja, karena ada kepentingan, ada maslahat. Nah, jadi tolong diperdalam di sini
urgensi Tidak ada maslahat hukum yang dalam tidak penerapan ada hukum. dalil, Tapi tidak ada dalil kita yang menolak. bukunya diambil dari Munawir Sazali kok gitu ya. Tidak ada hukum yang mengatur, tidak ada dalil yang menolak. Sebagai fikih dan usul Saya aja baru dengar itu. perlu dikerjakan. Satu lagi saya mau bertanya tentang berapa persen dari kasus yang diteliti dalam hukum keluarga yang terjadi disparitas. Kan tadi 1098 kasus. Iya. Yang disparitas? Nah, disparitasnya sebetulnya Prof, untuk putusan yang diteliti itu tidak disparitas yang jor-joran. Jadi disparitasnya sudah ada rumusan hukum misalkan, nah, cuma sebagian, mohon izin saya mohon maaf kalau presentasi ditanya saya tidak harus saya lihat tabulasinya lagi, begitu ya. Tapi memang tidak kalau disparitas yang jor-joran itu sangat sedikit. Disparitasnya yang berbeda-beda. Contoh izin Prof, misalkan masalah nafkah anak Prof. Jadi ada di SMA itu yang kami simpulkan untuk nafkah anak itu harus ditentukan jumlahnya berapa, diberikan melalui siapa, sampai kapan anak tersebut umurnya, terus kemudian di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan kenaikannya berapa setiap tahun. Nah, minimal ada 5 unsur ini yang harus ada dalam putusan ketika hakim menetapkan nafkah, kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak. Ini harus lengkap nih dalam amar putusan itu. Nah, sebagian kalau tidak ada satu atau dua, nah itu tidak sesuai, artinya tidak sesuai dengan rumusan. mestinya kan? bisa dipresentasikan. Ya, nanti Bisa. saya tambah untuk presentasinya. Ya, artinya kan memang 1089 ini yang diteliti. Iya. Nah, perbedaan-perbedaannya bukan hanya diceritakan, dinarasikan, tetapi juga ada tabel banyak begitu. Kalau ditetapkan kasus nafkah anak harus ada 5 hal tadi, maka berapa kasus, puluhan kasus tidak memenuhi. Siap. Lebih jelas jadinya. Siap, Prof. Bahannya masih ada kan? Ada Prof. Ya, hasilnya. Nah, makanya supaya lebih jelas, tidak narasi semua, tapi kelihatan ada tabel yang menyatakan bahwa ini tidak ada dalam putusan hakim, tidak ada cara memberikan nafkah kepada anak, menyalurkan seperti itu. Nah, ini akan membantu melihat bahwa yang diklaim dalam rumusan masalah bahwa ada ketidakkonsistensian dan ada disparitas, itu Anda wujudkan juga dalam tabel begitu. Kelihatan angka-angkanya juga. Baik, Prof. Terima kasih. Kawan-kawannya hanya kami mengucapkan banyak terima kasih dulu dan mengucapkan penghargaan yang sangat luar biasa, memberikan apresiasi walaupun susah-susah juga sudah sampai berdiri di podium yang ditakuti. Saya tidak tahu takut atau tidak, yang jelas terbukti bahwa banyak rombongan ini kan namanya takut ini. Kalau nggak takut Mbak, nggak usah dibawa rombongan. Pak Promovendus, ini judul saudara ini efektivitas sistem kamar Mahkamah Agung. Intinya nggak efektif ya. Jadi judul efektivitas itu karena memang sistem kamar ini bikin Prof itu baru ya kan 2014. Ya, tidak efektif gitu ya. Belum tahu efektif apa tidaknya Bang. Baik, kalau gitu apa yang dimaksudkan oleh saudara konsistensi itu apa sih? Konsistensi itu seperti keseragaman lah. Keseragaman putusan untuk perkara yang serupa. Jadi itu ya. Iya. Konsistensi itu adalah arahnya kepada tujuan yang wish result, Iya. hasil yang Siap. diinginkan. Artinya Tim, ya. ya tim nggak baik gitu, kemudian diperbaiki dengan adanya sistem kamar. Betul. Oleh karena itu judul saudara ini efektivitas dan konsistensi. Iya. Artinya bahwa menuju dalam sebuah perbaikan. Saya ini agak gerah sebetulnya dari kemarinnya juga dengan judul ini, kok kayaknya sekuler banget gitu.
ada Arab-Arabnya Prof sekarang. Ya ini orang Amerika juga bisa itu bahasa kayak gini. Yang non Muslim juga karena bicara masalah. Kira-kira kalau dari maqasidus syariahnya apa gitu? Maqasidus syariah apakah termasuk hifdzuddin, hifdzul akal, atau hifdzul mal, atau hifdzul nasab dan lain sebagainya? Apa itu? Kalau dilihat dari rumusan hukum kamar agama dan kamar perdata itu ya saya kira kalau hifdzun nasal jelas kok ya, melindungi keturunan. Jadi misalkan tentang ya anak, nafkah udah anak, belajar hak asuh teori anak, masalah. termasuk juga pengakuan anak itu kan hifdzun nasal. Hifdzul mal juga diatur dalam Tadi harta bersama kamu misalnya, telepati bagaimana kemana? perkara harta bersama itu bisa dilanjutkan apa tidak, gitu. Bagaimana bisa diganti. Kalau terkait dengan judul ini dulu ya, judulnya Oke. berapa itu? Masuk itu dalam maqasidus syariah itu. Iya, itu kan efektivitas ya, dan konsistensi gitu. Kira-kira apa itu kalau dikaitkan dengan maqasidus syariah? Saya kira bisa Sehingga masuk kita semua, bisa Pak. memperoleh yang dulu tidak baik menjadi baik kan gitu ya? Iya. Ya, Iya. dulu ketika sistem tim putusannya adalah beraneka, Beraneka ragam. tapi ini adalah adanya kesamaan karena adanya sistem kamar gitu kan? Iya, Prof. Iya. Dan ini Islam itu selalu mengajarkan begitu ya. Ingat loh ini dokternya dokter syariah nih. Siap. Harus ada integrasinya maksudnya. Apa sih integrasinya? Bisa nggak kalau umpamanya dikaitkan dengan apa sistem manajemen? Ini kan masalahnya yang terkait dengan masalah kelembagaan.